Lu sadar lu harus komunikasi sama orang lain. Lu harus belajar ngobrol. Lu harus punya network dan relasi. Tapi sampai sekarang lu belum lakuin semua ini. Mungkin karena takut, mungkin karena malas, atau karena nggak pede. Lu pikir lu introvert, atau lu sebenarnya cuman pengecut yang malas belajar. My brother, pertanyaan itu mungkin bikin kuping lo panas. Tapi gua nggak di sini buat nyenengin ego lo. Gua di sini buat nyelamatin masa depan sosial lo. Lu bilang lo benci basa-basi. Lu bilang lu nggak butuh orang lain. Lu bilang lu lebih nyaman sendirian di kamar. Oke, tapi jujur sama gua. Pas lu butuh bantuan darurat, apa lu punya orang yang bisa ditelepon selain orang tua lu? Pas lu mau naik jabatan, apa lu bisa ngalahin saingan lu yang jago ngelobi bos? Dunia ini digerakkan oleh manusia. Bisnis itu manusia. Cinta itu manusia. Peluang itu manusia. Kalau lu nggak bisa handle manusia, lu bakal hidup susah. Lu bakal miskin peluang. Lu mungkin ngerasa social anxiety itu kutukan. Lu ngerasa itu takdir genetika, itu bohong. Kemampuan sosial bukan sihir. Itu bukan bakat dari lahir. Itu adalah sains. Itu adalah rumus matematika. Hari ini kita akan bedah buku Captivate karya Vanessa Van Edwards. Penulisnya ini unik. Dia bukan orang ekstrovert alami. Dia dulu canggung banget. Dia aneh. Dia sering dibully. Tapi karena dia ilmu, dia mikir interaksi manusia pasti ada polanya. Pasti ada kodenya. Dan dia benar, dia berhasil memecahkan kode itu. Gua udah rangkum jadi 8 hukum kertas manusia. Hukum ini bakal ngerubah lo dari orang yang gemeteran di pojokan pesta, jadi orang yang paling menarik di ruangan, tanpa perlu jadi palsu. Hukum pertama adalah hukum seleksi lokasi. Lu malas networking karena lu main di kandang lawan. Lu introvert yang suka ketenangan, tapi lu maksa diri lu ikut pesta di klub malam yang berisik. Jelas lu gagal, jelas lu capek. Itu sama aja kayak ikan dipaksa manjat pohon. Lu bukan gak punya skill sosial, lu cuma salah tempat. Anessa bilang setiap orang punya zona sosial yang beda. Ada yang jago di bar, ada yang jago di kedai kopi, ada yang jago di seminar. Kesalahan terbesar lo adalah lo ngikutin gaya gaul orang lain. Tugas lo adalah berhenti nyiksa diri. Berhenti datang ke acara yang bikin lu draining atau capek mental. Tolak ajakan ke tempat yang lu benci. Ganti strateginya. Analogi sederhananya adalah main bola. Kalau lo jagonya di rumput, jangan mau diajak main di kolam renang. Lo tenggelam. Mainlah di lapangan lu sendiri. Action list buat lu. Tulis 3 tempat di mana lu ngerasa paling percaya diri. Apakah itu perpustakaan, gym, atau coffee shop sepi? Mulai sekarang lakukan pertemuan cuma di 3 tempat itu. Hukum kedua adalah hukum tangan terbuka. Kenapa lo sering ditolak atau dicuekin pas mau kenalan? Bukan karena muka lo jelek, tapi karena otak mereka nggak percaya sama lo. Otak manusia punya insting purba. Pas ketemu orang asing, otak reptil, kita langsung teriak. Apakah dia bawa senjata? Apakah dia mau bunuh gua? Dan bagian tubuh pertama yang dicari mata buat mastiin keamanan adalah tangan. Kalau lu masuk ruangan sambil masukin tangan ke saku celana, atau lu melipat tangan di dada, atau lu nyembunyiin tangan di bawah meja, secara bawah sadar orang bakal ngerasa terancam. Mereka nggak nyaman. Mereka ngerasa lu nyembunyiin sesuatu. Hukum ini simple tapi shocking. Kalau lu mau orang suka sama lu dalam hitungan detik, tunjukkan tangan lu. Analogi sederhananya kayak koboi di film barat. Kalau dia mau damai, dia angkat tangan kosong. Kalau dia mau perang, dia sembunyiin tangan dekat pistol. Jangan jadi koboi yang siap nembak. Action list buat lu. Setiap kali lu ngobrol, pastikan tangan lu kelihatan. Jangan masuk saku. Gunakan tangan buat gestur pas ngejelasin sesuatu. Ini bikin lu kelihatan jujur dan passionate. Hukum ketiga adalah hukum pembunuh kebosanan. Lu malas ngobrol karena lu bosen. Dan lu bosen karena lu nanya pertanyaan sampah lagi. Apa udah? Apa makan? Belum. Kerja di mana? Asli mana? Itu pertanyaan zombie. Otak orang lain udah denger itu ribuan kali. Mereka jawab pakai autopilot. Nggak ada emosi, nggak ada koneksi. Vanessa nemuin kalau otak manusia itu kecanduan dopamin. Dan dopamin keluar pas ada sesuatu yang baru. Kalau lu mau diingat, lu harus jadi percikan api. Lu harus nanya pertanyaan yang beda. Jangan tanya how are you atau apa kabar. Tanya, what was the highlight of your day? Atau, apa hal terbaik yang terjadi hari ini? Jangan tanya kerja di mana. Tanya,
Proyek apa yang lagi bikin lu semangat banget akhir-akhir ini? Analogi sederhananya adalah makanan. Pertanyaan basa-basi itu kayak nasi putih tawar. Kenyang sih, tapi nggak ada rasanya. Jadilah nasi goreng spesial pakai telur bikin lidah mereka kaget. Action list buat lo. Hapus pertanyaan apa kabar dari kamus lo. Siapin 3 pertanyaan andalan yang unik sebelum lo ketemu orang. Jadilah jurnalis yang kepo. Hukum keempat adalah hukum benang merah. Lu takut kehabisan bahan obrolan kan? Lu takut terjadi hening yang canggung, alias awkward silence. Ketakutan itu muncul karena lu mikir ngobrol itu kayak pidato. Lu harus ngomong terus, salah besar. Ngobrol itu kayak nganyem, lu nyari benang yang sama. Setiap kali orang ngomong, mereka sebenarnya lagi ngelempar banyak benang topik. Misal, dia bilang, kemarin gue capek banget habis lembur, terus macet pula di Jalan Sudirman. Di situ ada 3 benang. 1, benang capek atau perasaan. 2, benang lembur atau kerjaan. 3, benang macet atau lokasi. Tugas lo cuma nangkap 1 benang itu dan tarik. Lu bisa tanya, emang lagi ngerjain proyek apa kok sampai lembur? Atau lo ya, gila emang Sudirman parah. Lu biasanya pulang jam berapa? Selama lu bisa nangkap benang, lu nggak akan kehabisan omongan. Analogi sederhananya adalah detektif. Detektif nyari petunjuk kecil buat mecahin kasus. Lu nyari kata kunci kecil buat mecahin kebekuan. Action list buat lo. Latihan dengerin orang. Pas mereka ngomong, cari kata benda atau kata sifat yang mereka sebutin. Pakai kata itu buat pertanyaan selanjutnya. Hukum kelima adalah hukum efek Franklin. Lo takut kelihatan lemah di depan orang. Lo mau kelihatan sempurna. Lo mau kelihatan pintar. Padahal kesempurnaan itu bikin jarak. Orang nggak suka sama orang yang sempurna. Mereka iri, mereka minder. Hukum ini diambil dari Benjamin Franklin. Dia bilang, kalau lu mau orang suka sama lu, jangan kasih mereka bantuan, tapi mintalah bantuan kecil ke mereka. Ini shocking banget. Kok malah minta tolong? Karena pas orang nolong, mereka ngerasa pintar, mereka ngerasa berguna, mereka ngerasa lebih tinggi atau setara sama lu. Itu ngasih makan ego mereka. Dan pas lu minta tolong, lu nunjukin kerentanan alias vulnerability. Lu nunjukin kalau lu manusia biasa. Jangan takut bilang, gue nggak ngerti deh cara pakai aplikasi ini. Ajarin dong. Atau, bro, gue butuh saran nih soal kemeja. Menurut lo bagusan yang mana? Analogi sederhananya adalah guru dan murid. Orang seneng jadi guru. Kasih mereka panggung buat ngajarin lo sesuatu. Action list buat lo. Minggu ini coba minta nasihat atau bantuan kecil ke 3 orang berbeda. Lihat betapa senangnya mereka bantuin lo. Hukum keenam adalah hukum membaca matriks. Lu frustrasi karena lu ngerasa orang susah dimengerti. Kadang lu ngelucu tapi dia diem. Kadang lu serius, dia malah ketawa. Itu karena lu nganggap semua orang sama. Padahal setiap orang punya sistem operasi beda-beda. Dalam psikologi ada yang namanya Big Five Personality Traits, atau 5 sifat dasar. Singkatannya OCEAN. Salah satunya adalah openness atau keterbukaan. Ada orang yang suka hal baru, ada orang yang suka rutinitas. Kalau lu ngajak orang yang suka rutinitas buat nyoba restoran aneh, dia bakal stres. Lu gadal. Hukum ini ngajarin lo buat nge-scan orang dulu. Lihat dia tipe apa. Kalau dia tipe ekstrovert, biarin dia ngomong banyak, lo jadi pendengar. Kalau dia tipe agreeable atau penurut, lo yang harus mimpin keputusan. Analogi sederhananya adalah video game. Setiap musuh punya kelemahan beda-beda. Musuh api jangan dilawan pakai api, lawan pakai air. Sesuaikan senjata lo sama siapa yang lo hadapin. Action list buat lo. Jangan langsung nyerocos. Perhatiin 5 menit pertama. Lihat cara dia ngomong. Apakah dia cepat atau lambat? Apakah dia suka detail atau garis besar? Samakan frekuensi lo sama dia. Hukum ketujuh adalah hukum sorotan lampu. Lo malas networking karena lo ngerasa semua orang ngeliatin lo. Lo ngerasa dihakimi. Lo ngerasa jadi pusat perhatian yang bakal diketawain kalau salah. Ini kabar baik buat lo. Lo sepenting itu. Orang itu narsis. Orang itu mikirin diri mereka sendiri. Pas lo keringet dingin, mikirin rambut lo rapi apa enggak. Lawan bicara lo sibuk, mikirin apakah gigi dia ada cabainya atau enggak. Jadi, hukumnya adalah geser sorotan lampunya. Jangan arahin lampu sorot ke diri lo. Arahkan ke mereka. Bikin mereka jadi bintang filmnya.
bikin mereka cerita soal diri mereka. Semakin lu bikin mereka ngomongin diri sendiri, semakin otak mereka kebanjiran dopamin. Dan mereka bakal ngasosiasiin rasa senang itu sama kehadiran lu. Lu bakal dianggap orang paling asik, padahal lu cuma diam dengerin. Analogi sederhananya adalah wawancara TV. Jadilah pembawa acaranya, jangan jadi bintang tamunya. Tugas lo cuma bikin bintang tamunya bersinar. Action list buat lo. Tantang diri lo buat nggak ngomongin diri sendiri sama sekali dalam satu percakapan. Terus tanya tentang dia, terus puji cerita dia. Hukum ke-8 adalah hukum baterai sosial. Lu introvert, energi sosial lu itu terbatas kayak baterai HP yang udah bocor. Kesalahan lu adalah lu nggak ngecharge dan lu nggak sadar aplikasi apa yang nyedot baterai lo. Ada orang yang sifatnya draining atau nyedot energi. Isinya ngeluh mulu, ngeritik mulu. Ada orang yang sifatnya nourishing atau ngisi energi. Isinya positif, dukung ide lo. Hukum ini mewajibkan lo buat jadi pelit. Pelit sama energi lo. Jangan habisin baterai lo buat orang yang draining. Kalau lo udah ngerasa baterai lo tinggal 20%, pulang. Jangan maksa. Jangan ngerasa nggak enak. Kalau lo paksain, lo bakal jadi cranky. Lo bakal jadi bete dan itu ngerusak reputasi sosial lo. Lebih baik pulang cepat saat lo masih asik, daripada pulang lama tapi muka lo ditekuk. Analogi sederhananya adalah HP. Kalau udah lowbat ya dicas. Jangan dipaksa main game berat, nanti mati total. Action list buat lo. Identifikasi siapa temen lo yang kayak vampir energi. Kurangi waktu sama dia, dan kenali tanda-tanda badan lo kalau udah mau habis baterai. Hormati batas itu, my brother. 8 hukum ini adalah cheat code. Lu gak perlu jadi orang lain. Lu cuma perlu jadi diri lo yang lebih strategis. Lu punya kelebihan yang gak dipunya orang ekstrovert. Lu pengamat yang baik. Lu pendengar yang baik. Pakai itu. Jangan biarkan rasa takut bikin lo jadi pertapa di dalam gua. Di luar sana ada rezeki yang nunggu lo. Ada jodoh yang nunggu lo. Ada petualangan yang nunggu lo. Tapi pintu gerbangnya dijaga oleh manusia lain. Pakai kunci ini, buka gerbangnya. Jangan takut salah, eksperimen aja. Kalau gagal, coba lagi besok. Nggak ada yang ingat kegagalan lo selain diri lo sendiri. Lo siap? Tarik napas. Pasang senyum terbaik lo dan mulailah menyapa dunia. Salam Video N, semangat bro!